Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aprodik dengan NIM 2330124 dari kelas AK231. Saya merupakan mahasiswi dari STI Eka Prasetya, dan pada video kali ini saya akan membahas studi kasus mengenai penyusutan aset tetap guna memenuhi proyek UAS dari mata kuliah akuntansi intermediate 1 yang diampu oleh Ibu Triwulandari SLMAK. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan menampilkan soalnya. Di sini ada perusahaan C membeli mesin pada tanggal 15 Juli 2020. Harga perolehan untuk 4 mesinnya 800 juta, masa manfaat nilai residu. Lalu ada harga jualnya pada awal Januari 2025 yaitu 500 juta untuk masa manfaatnya 10 tahun dan nilai residunya 80 juta itu untuk 4 mesin. Lalu diminta untuk yang A itu buat jurnal pembelian, yang kedua itu yang B kita diminta untuk apabila di awal tahun 2025 satu mesin dijual, maka kita harus menghitung penyusutannya dengan metode garis lurus, lalu membuat tabelnya serta jurnalnya. Yang terakhir apabila di awal tahun kedua yaitu di tahun 2022, karena kan kita membelinya 2020. Nah, apabila di tahun 2022 mesin ditukarkan, maka hitunglah penyusutan dengan metode saldo menurun ganda dan buatlah tabel penyusutan tersebut serta jurnal-jurnal yang diperlukan. Yang pertama, kita membuat jurnal pada saat pembelian. Nah, karena tidak diberitahu bahwasannya transaksinya dilakukan secara dilakukan secara tunai maupun kredit, maka saya membuat dua jurnal di sini. Yang satu untuk tunai, yang satu untuk kredit. Nah, harga perolehannya kan untuk 4 mesin itu 800 juta. Kita jurnal di tanggal 15 Juli 2020, mesin pada kas bank apabila tunai sebesar 800 juta masing-masing, lalu apabila kredit mesin pada utang usaha sebesar 800 juta. Selanjutnya, apabila di awal tahun 2025 satu mesin dijual, maka hitung penyusutan dengan metode garis lurus lalu buat tabel penyusutan serta jurnalnya. Yang pertama yang kita harus hitung adalah aset yang dapat disusut. Nah, saya tampilkan soalnya kembali. Tadi harga perolehannya 800 juta, lalu nilai residunya 80 juta, berarti yang kita susut itu 800 dikurang 80, yaitu 720 juta. Lalu kita hitung dulu penyusutan per tahun dan per bulan. Nah, kenapa kita harus menghitung per bulannya juga? Karena kan ini dibeli pada tanggal 15 Juli 2020. Nah, karena dibeli tanggal 15 Juli ini, maka dihitung bahwasannya di bulan Juli itu kita sudah memiliki atau mempunyai si mesin ini. Nah, kita hitung dari Juli, berarti ada Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti ada 6 bulan. Nah, di tahun 2020 kita sudah memiliki mesin tersebut selama 6 bulan. Nah, oleh karena itu kita harus menghitung penyusutan per bulan juga agar kita bisa mengkalikannya dengan 6. Yang pertama, per tahun kita hitung aset yang dapat disusut yaitu 720 juta tadi dibagi masa manfaat 10 juta, hasilnya 72 juta per tahun. Lalu per bulannya itu sebenarnya ini opsional, tapi di sini saya buat lebih rinci aja. Kalau tidak mau buat yang per bulan, langsung ke beban penyusutan yang 2020 dan 2030 juga tidak masalah. Namun kalau per bulan itu dibagi 12 aja dari aset yang dapat disusut per tahun. Lalu kita hitung beban penyusutan pada tahun 2020 dan 2030. Karena ini dia seperti pertengahan tahun. Lalu rumusnya itu 6/12 kali 72 juta. 6-nya itu didapat dari yang seperti tadi saya hitung dari Juli ke Desember, lalu dari Januari ke Juni. Itu ada 6 bulan masing-masing. Lalu kita lanjut ke tabel penyusutannya. Apabila mesin tidak dijual, berarti kan kita memakainya ini 4 mesinnya ini 10 tahun. Nah, maka dari tahun 0 itu artinya nilai buku awal sebelum disusut itu 800 juta, lalu beban penyusutannya tadi di awal 36 juta untuk tahun 2020. Tahun 2021 sampai 2029 itu sama 72 juta. Lalu akumulasi penyusutannya itu berasal dari hasil pertambahan dari beban penyusutan. Misalnya di tahun 2021 itu artinya hasil akumulasi dari
36 tambah 72, lalu selanjutnya sampai ke bawah. Tahun 2030 sesuai yang kita hitung tadi di slide sebelumnya itu 36 juta, maka dapatlah nilai bukunya 80 juta sesuai dengan di soal. Nah, jurnal yang kita perlukan adalah sebenarnya jurnalnya itu sama, beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin, namun yang berbeda adalah angkanya. Angkanya itu didapatkan sesuai dengan tabel penyusutan mesin, yaitu pada tahun 2020 sebesar 36 juta, tahun 2021 sampai 2029 itu sebesar 72 juta, tahun 2030 sebesar 36 juta. Nah, ini apabila mesin tersebut tidak dijual. Namun apabila dijual, maka kita, karena di soal itu untuk 4 mesin, maka kita harus bagikan 4. Misalnya, kita lihat di beban penyusutan tahun 2020, kan tadi kita sudah hitung sebesar 36 juta. Nah, itu kita bagi 4 karena ada 4 mesin. Karena yang kita jual itu hanya 1 mesin. Lalu hasilnya itu sebesar 9 juta, per tahunnya itu kita bagi 4 juga, atau penyusutan per tahunnya kita bagi 4, itu sebesar 18 juta. Lalu harga jualnya juga itu untuk 4 mesin kita bagi 4 sebesar 125 juta. Harga perolehannya karena 800 juta untuk 4 mesin kita bagi 4, yaitu 200 juta. Laba penjualan mesin itu didapat dari harga jual dikurang nilai buku pada tahun 2024, karena kan kita menjualnya di awal 2025. Nah, harga jualnya ini 125 juta dapat dari harga jual dibagi 4. Nilai bukunya itu dapat dari tabel penyusutan. Mari kita bahas tabel penyusutannya. Tabel penyusutannya itu seperti yang tadi, tahun 0 itu artinya waktu sebelum dilakukan penyusutan, yaitu sebesar 200 juta dari harga perolehan bagi 4. Lalu tahun 2020 itu dapat dari beban penyusutan 2020 yang dibagi 4. Lalu tahun 2021 sampai 2024 beban penyusutannya itu didapat dari aset yang per tahun itu dibagi 4, atau penyusutan per tahun dibagi 4. Selanjutnya nilai bukunya itu akumulasi penyusutannya itu 81 juta di akhir, lalu nilai bukunya 119 juta. Nah, 119 juta ini kita masukkan ke rumus laba penjualan mesin, yaitu harga jual kurang nilai buku, yaitu 125 kurang 119 juta. Artinya kita laba atau kita mendapatkan untung dari penjualan mesin ini sebesar 6 juta. Untuk jurnalnya sendiri, saya gabungkan jurnal penyusutan dan penjualan menjadi satu tabel. Nah, untuk jurnal penyusutan sebenarnya sama, yaitu beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin untuk tahun 2020 sampai 2024. Nominalnya mengikuti beban penyusutan yang ada di tabel, yaitu 9 juta untuk tahun 2020, masing-masing debit kredit pada akun beban penyusutan mesin dan akumulasi penyusutan mesin. Sisanya di tahun 2021 sampai 2024 itu sama juga, jurnalnya beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 18 juta sesuai dengan beban penyusutan yang ada di tabel. Yang berbeda adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualannya ini kas bank atau piutang usaha, karena kita tidak tahu ini kita jualnya itu langsung tunai atau orang berhutang pada kita. Nah, sebesar 125 juta yaitu harga jualnya, lalu akumulasi penyusutannya itu 81 juta dari tabel, lalu pada mesin sebesar 200 juta dan laba penjualan mesinnya 6 juta. Nah, berarti kan sisi debit dan kreditnya sudah cross. Selanjutnya kita bahas yang C. Jika pada awal tahun kedua mesin ditukarkan, maka hitunglah penyusutan dengan metode saldo menurun ganda dan buatlah tabel penyusutan dan jurnal yang diperlukan. Di sini metode saldo menurun ganda itu 2 kalinya metode garis lurus. Oleh karena itu saya pindahkan perhitungan yang tadi lalu dikali 2 saja. Seperti penyusutan per tahun kita dari hasilnya itu kita kali 2, yaitu 72 juta dikali 2 sebesar 144 juta. Lalu per bulannya itu sebesar 6 juta kita kali 2 sebesar 12 juta. Untuk di sini kita hanya menghitung beban penyusutan tahun 2020 karena kan dia di tahun 2022 sudah dijual. Nah, berarti 6 per 12 dikali
144 juta. Berarti hasilnya itu 72 juta karena hanya 6 bulan dari Juli ke Desember. Kita masuk ke tabel penyusutannya. Di sini di tahun 0 itu artinya awal sebelum dilakukan penyusutan sebesar 800 juta. Lalu di sini mesinnya yang ditukar itu 4 mesin ya, maka kita tidak ada bagi-bagi 4. Ini kita hitung 4-4-nya langsung. Lalu di tahun 2020 beban penyusutannya itu kita ambil dari yang beban penyusutan tahun 2020 yang kita hitung sebelumnya itu sebesar 72 juta, lalu akumulasi penyusutannya itu 72 juta, nilai bukunya 728 untuk tahun 2021. Itu kita ambil yang per tahun kan, karena di tahun 2021 ini kan full kita pakai 1 tahun, sebesar 144 juta, lalu akumulasinya itu 144 tambah 72 sebesar 216 juta, dan nilai bukunya di akhir 584 juta. Untuk jurnal penyusutannya, di sini saya hanya menampilkan jurnal penyusutan karena kan mesinnya mau ditukarkan, namun tidak tahu mesin baru itu berapa harganya. Lalu oleh karena itu saya hanya membuat jurnal penyusutan, yaitu beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Jurnalnya sama, hanya yang membedakan itu hanya nominalnya, yaitu untuk tahun 2020 sebesar 72 juta sesuai dengan tabel beban penyusutan. Lalu di tahun 2021 sebesar 144 juta sesuai dengan tabel. Apabila kita mau menjurnal atau kita ingin menjurnal ketika mesin ditukar, kita anggap di sini tidak ada harga, kita anggap di sini harga belinya itu sama dengan harga beli kita yang pertama. Harga beli yang baru sama dengan harga beli yang pertama. Kita dapat menjurnalnya dengan mesin lama pada mesin lama di debit sebesar 584 juta dari nilai buku terakhir. Lalu di debit juga akumulasi penyusutan mesin itu dari akumulasi penyusutan 216 juta, lalu pada mesin baru di kredit sebesar 800 juta. Baik, sekian saja penjelasan dari saya mengenai penyusutan aktiva tetap ini atau aset tetap berupa mesin ini. Apabila ada pertanyaan atau masukan, boleh diskusi di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Shalom, terima kasih.